perkenalkan saya Ika Putri dengan NIM 2401612. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lita Syahri MPD dengan materi dengan judul peranan kreativitas dalam belajar. Seperti yang kita tahu, kreativitas menurut Melodies pada tahun 1991 mengemukakan bahwa kreativitas merupakan fenomena di mana seseorang atau person tersebut menghasilkan sebuah konsep baru, yaitu yang namanya produk, yang diperoleh sebagai hasil dari proses mental atau proses yang dipengaruhi oleh ekologis, yang mana dalam pembahasan kreativitas membuat 4 hal, yakni person, proses, press, dan produk. Sedangkan menurut Munandar tahun 2009, kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang ada, yaitu hasil penciptaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang benar-benar baru, tapi bisa juga merupakan penggabungan gagasan yang telah ada dari pengalaman pengetahuan yang telah dimiliki individu tersebut. Kombinasi dari gagasan tersebut akan menjadi suatu hal yang baru. Kreativitas bagi menjadi 2 hal, yaitu kreativitas verbal dan kreativitas figural. Kreativitas verbal adalah kemampuan untuk memuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, unsur-unsur yang didapati dari kemungkinan jawaban terhadap satu masalah dan diungkapkan secara verbal. Sementara kreativitas figural adalah kemampuan untuk memunculkan ide-ide atau gagasan baru melalui gambar yang telah dibuat. Kemudian kita ke ciri-ciri individu yang kreatif. Karakteristik individu yang kreatif menurut beberapa ahli diantaranya yaitu memiliki karakteristik yang sensitif terhadap suatu masalah, kaya akan ide atau cenderung lancar dalam menghasilkan ide-ide, memiliki fleksibilitas mental, kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan orang-orang pada umumnya, mampu mendefinisikan ulang objek atau konsep yang mungkin telah memiliki temperamen kompleks serta memiliki kapasitas menerima konflik dan ketegangan. Menurut Munandar tahun 2009 menyatakan bahwa ciri individu yang kreatif menurut dia ialah bebas dalam berpikir, mempunyai daya imajinasi, bersifat ingin tahu, ingin mencari pengalaman baru, mempunyai inisiatif, bebas pendapat, mempunyai minat luas, percaya pada diri sendiri, tidak mau menerima pendapat begitu saja, cukup mandiri dan tidak pernah bosan. Lebih lanjut, Munandar tahun 2008 menjelaskan ciri-ciri pribadi kreatif, yaitu meliputi ciri-ciri aptitude dan ciri-ciri non-aptitude. Ciri-ciri aptitude yaitu ciri-ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir. Antara lain yang pertama, keterampilan berpikir lancar, yaitu fluensi, yaitu seseorang yang kreatif dicirikan sebagai pribadi yang mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, mampu memberikan banyak cara untuk melakukan berbagai hal dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir luas, yaitu fleksibel, yaitu seorang yang kreatif mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mampu mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda, dan mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir rasional, yakni individu yang mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, mampu memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, dan mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian dan unsur-unsur. Yang keempat, keterampilan memperinci atau mengkolaborasi, yakni individu yang kreatif itu memiliki karakteristik mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, serta menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situs sehingga lebih menarik. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu seorang yang kreatif dapat dicirikan sebagai pribadi yang mampu menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar atau rencana sehat atau suatu tindakan itu termasuk bijaksanakah, dan mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka serta tidak hanya mencetuskan gagasan tetapi juga melaksanakannya. Sedangkan ciri-ciri non-aptitude
Yang pertama yaitu adanya rasa ingin tahu. Peka dalam pengamatan dan rasa ingin menelitinya itu lebih tinggi, sehingga mereka selalu memiliki dorongan yang besar untuk mengajukan banyak pertanyaan dan memiliki pengamatan yang mendalam. Kemudian yang kedua itu bersifat imajinatif. Kemampuan dalam hal-hal yang belum pernah maupun tidak pernah sama sekali terjadi dan menggunakannya dalam daya imajinasinya. Namun mereka dapat membedakan yang mana antara imajinasi dan kenyataan. Ketiga yaitu merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk mengatasi masalah yang sulit dan lebih menantang. Yang keempat, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan dengan beberapa resiko kemungkinan terburuk, tidak takut gagal atau mendapatkan kritikan, serta bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya. Yang terakhir itu sifat menghargai. Dia tuh mengerti hal yang lebih penting dalam kehidupan dan memiliki rasa penghargaan diri yang tinggi sehingga dapat menghargai pengarahan serta bimbingan dalam hidup. Rasa penghargaan yang tinggi ini juga dapat memberikan penghargaan yang bagus terhadap orang lain. Kemudian ciri-ciri kreativitas menurut Boden tahun 2004. Ada 3. Pertama, orisinalitas. Orisinalitas ini merupakan suatu pemikiran secara intrinsik yang pemikirannya tidak tetap, tetapi memiliki nilai perspektif atau pemikiran baru dalam sudut pandang untuk mengamati suatu persoalan. Kemudian yang kedua adanya kelengkapan. Kelengkapan ini adalah komprehensif. Kelengkapan merupakan cara berpikir yang mampu memberikan analisis pelengkap dalam suatu masalah dalam sudut pandang yang berbeda-beda, tingkat yang berbeda-beda, serta mampu membentuk sebuah teori-teori baru untuk diintegrasikan dalam sejumlah elemen pemikiran sebagai proses berpikir untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir itu perbedaan atau divergens. Perbedaan merupakan cara menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu pola pikir penyelesaian, dengan kemampuan dalam menyimpulkan beberapa informasi dari arah yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada tahapan proses kreatif. Berpikir kreatif terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu preparasi. Kebanyakan orang itu percaya bahwa kreativitas berawal dari sebuah ide. Namun sesungguhnya ide tidak akan muncul apabila kemampuan intelektual dari seseorang itu tidak memadai. Misalnya jika individu ini menginginkan mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang, maka otaknya harus diisi dengan materi-materi yang mampu menunjang kemunculan ide-ide cemerlang tersebut. Dan adanya tahapan preparasi ini sangat penting dan melibatkan usaha yang besar untuk belajar. Pada titik ini, otak itu menggunakan atensi atau pertimbangan dan perencanaan untuk mengumpulkan informasi daripada mencari sebuah momen untuk menemukan ide cemerlang. Kemudian proses kedua atau tahapan yang kedua adanya inkubasi. Pada tahap ini